Ya, pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdul Ghafur Sangaji dan kuasa hukum Joko Widodo Firman Pangaribuan. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di program ini sore. Selamat sore Mbak Aya, saya koreksi ya, saya tim kuasa hukumnya Mas Roy. Oh baik, kuasa hukumnya Mas Roy. Tapi terima kasih sudah hadir di sini karena kita akan membahas terkait dengan eksepsi Dr. Tifa yang dikabulkan oleh hakim siang tadi. Ini menarik karena dikatakan setelah dikabulkan masih akan ada perjuangan yang dilakukan. Prakteknya seperti apa, Bang Sangaji? Ya, jadi perlu dipahami bahwa tadi jelas dalam pertimbangan hakim bahwa dikatakan surat dakwaan obskur karena terdakwa termasuk juga Mas Roy, itu diadili dengan dua undang-undang KUHP atau dua rezim KUHP, yaitu KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Ya, jadi pasal 310, pasal 311 itu kemudian diulangi juga dengan pasal 433 dan 434. Nah, ini yang oleh majelis hakim disebut dakwaannya tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Sehingga atas dasar dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap yang didalilkan dalam nota perlawanan tim kuasa hukum Bu Tifa, itu kemudian hakim mengambil putusan untuk membatalkan surat dakwaan. Itu pertimbangan ya, itu pertimbangan. Kemudian di dalam amarnya adalah, dalam amarnya hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengambil berkas perkara atau mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak bisa dilanjutkan kembali dan hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menempuh ketentuan pasal 206 ayat 4 KUHP yang baru, yaitu terhadap putusan hakim yang membatalkan surat dakwaan, maka jaksa penuntut umum diberikan hak untuk melakukan perlawanan melalui apa? Melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga kalau nantinya perlawanan itu diterima, maka kemudian jaksa diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan. Tetapi kalau perlawanan yang juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI, berarti jaksa kehilangan hak untuk memperbaiki surat dakwaan. Apa ya kalau setelah eksepsi ini dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan saksi, ahli, dan lain-lainnya? Iya. Betul, tidak ada pemeriksaan terhadap pokok perkara, Mbak. Ya. Oke. Saya ke Prof. Firman. Prof, ini kan dikatakan bahwa majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum ini tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Tanggapan Anda terkait hal ini? Prof. Firman, kami belum bisa mendengar suara Anda, mungkin masih termute. Oke, terima kasih, selamat sore. Jadi tentu apa yang disampaikan tadi dari putusan salah tadi adalah bahwa ada ketidakcermatan ya antara lain, sehingga memang saat ini kan memang sedang sistem peralihan ya dari pidana lama ke pidana nasional seperti itu. Memang akhirnya kita melihat ada kesan penggunaan pasal ini di KUHP lama dan KUHP baru, sehingga tentu membingungkan. Namun demikian, solusinya adalah dikembalikan dan kemudian dilakukan perbaikan terhadap dakwaan dan kemudian dibalikan kembali untuk didakwakan seperti itu. Kami melihat seperti itu dan kami melihatnya menjadi lebih bagus karena tentu hakim memeriksa apa yang dilakukan perlawanan oleh pihak Bu Tifa dan diperiksa kembali oleh hakim, dan hakim menyampaikan bahwa perlu dilakukan kepastian nih mau pakai KUHP lama apa KUHP baru. Namun demikian mengenai hal itu kan tentu kami serahkan kepada jaksa penuntut umum karena perkara ini sudah dilimpahkan ke JPU dan sudah diterima dengan baik, kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan, tinggal nanti perbaikan yang dilakukan oleh pihak JPU itu tentu akan dilimpahkan kembali kepada pengadilan untuk dilakukan dakwaan kepada pihak terdakwa. Demikian sementara. Kalau dari tim Anda, Bang Sangaji, seperti apa tanggapannya terkait dengan revisi mungkin yang akan dilakukan oleh JPU? Ya, begini. Jadi tadi hakim tidak memerintahkan jaksa dalam amarnya ya, termasuk juga dalam pertimbangannya itu jaksa untuk melakukan perbaikan. Ya, kita tentu harus berdasarkan putusan, karena putusan itulah yang kemudian mengikat semua pihak. Dan di dalam praktek hukum, ya, termasuk juga diatur dalam KUHP,
terhadap putusan pengadilan. Ini putusan loh. Ya, ini namanya putusan sela. Putusan sela itu artinya putusan sebelum pokok perkara. Ya. Jadi ini jangan dianggap ini hanya sekedar sesuatu yang dibacakan dan tidak punya kekuatan hukum. Ini putusan pengadilan, dan ketika putusan pengadilan itu tidak diterima oleh jaksa penuntut umum, maka tadi hakim di dalam persidangan, yang saya juga tahu tadi saya melihat Bang Firmanto juga ada di persidangan bersama saya juga sama Mas Roy, ya, hakim jelas-jelas memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menempuh apa? Bukan memperbaiki surat dakwaan. Ya, hakim tidak pernah memerintahkan jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Baca lengkap dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam pertimbangannya juga tidak dipertimbangkan. Jadi pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru itu justru tidak dijadikan sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa nota perlawanan dari Bu Tifa, tetapi hakim langsung menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4, yaitu apa? Terhadap putusan sela yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, maka jaksa diberikan satu upaya hukum, yaitu berupa perlawanan. Makanya tadi hakim tidak memerintahkan untuk memperbaiki surat dakwaan, hakim langsung memerintahkan jaksa silakan tempuh upaya perlawanan, sehingga nanti ketika perlawanan jaksa kemudian dikabulkan oleh pengadilan tinggi, baru kemudian jaksa boleh memperbaiki surat dakwaannya. Jangan dikacaukan gitu loh. Berarti putusan hakim gitu. Ya, Prof Firman, berarti ada tahapannya lagi, Prof. Ya, itu kan tentu kan, jika ini kita harus cermat kalau berbicara sama teman-teman lawyer ini, harus cermat, harus hati-hati. Jika memang melakukan perlawanan, artinya kalau jaksa masih tetap pada prinsipnya bahwa dia tidak mau merubah, maka dikasih opsi silahkan gunakan ya mekanisme seperti itu. Tetapi kan tadi pasal 75 juga, kalau Bang Saji sampaikan mengenai pasal 75 juga disebutkan di bawahnya ayat 3 atau ayat 4 gitu ya. Jika memang demikian, maka dilakukan perbaikan satu kali. Pun jika perbaikan dilakukan kembali dan masih dilakukan perlawanan terhadap dakwaan yang diberikan, maka akan diperiksa, masuk ke dalam tahap pemeriksaan walaupun ada perlawanan. Ini Bang Sangaji kalau membaca pasal tolong sekaligus secara cermat juga supaya pemirsa tidak kagok gitu ya. Jadi saya sampaikan ayat yang disampaikan itu dipersilakan untuk melawan kita. Maksudnya jaksa itu silakan kalau mau Anda tidak terima apa putusan kami, ya itu pasal yang disampaikan sama Bang Sangaji benar. Tetapi apakah jaksa mengambil itu, apakah jaksa memperbaiki, ya kita serahkan kepada jaksa. Nah, ketika kita melihat jaksa nanti memperbaiki, tentu pun kalau dilakukan lagi perlawanan misalnya oleh Bu Tifa lagi, dan ternyata jaksa masih tetap seperti itu, ya maka akan dilakukan pemeriksaan dan nanti akan diputus di akhir. Jadi itu ya Mbak ya, supaya jangan kagok nih. Nah, kebetulan ini kan Bang Gofur ini kan adalah pengacaranya Pak Roy. Nah, begitu juga dengan Pak Roy. Kan tadi kan ternyata hakim pada proses peralihan ini mengatakan mau yang mana yang dipakai nih. Ini jadi kabur nih. Walaupun saya melihat sebenarnya dalam jawaban jaksa disampaikan, mereka menyampaikan ini dalam rangka lex favoreo, memilih mana yang lebih menguntungkan sebenarnya pada terdakwa, di mana akhirnya dilakukan KUHP lama dan KUHP baru. Ternyata itu dilihat sama terdakwa tidak cermat dan dinilai sama hakim juga ya jadi kabur seperti itu. Nah, mengenai apa nanti yang disampaikan, karena memang kan 310, 311, 433, 434 pasal KUHP-nya kan, KUHP lama, KUHP baru. Yeah. Nampaknya jaksa menginginkan memberikan yang ringan, kayak dia campur dengan 434 yang mana 3 tahun kalau saya tidak salah ya, di 311 kalau nggak salah tuh 4 tahun. Nah, tetapi itu jadi tidak cermat. Jadi kalau kita mencoba mencermati ini, maka jaksa pun bisa melakukan perbaikan terhadap dakwaannya Mas Roy. Nanti setelah memang sesuai dengan ini, karena saya melihatnya adalah positifnya. Hakim menilai ini kurang cermat supaya dilebih sempurnakan. Sehingga jaksa menggunakan hal ini berdasarkan pasal 5 sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Sangaji, akan dilakukan penyesuaian yang menyempurnakan. Dengan demikian ntar dilimpah lagi dan kemudian akan didakwakan lagi. Demikian Ayat sementara. Oke, baik. Ya, Baik. Mbak Ayat, saya tanggapi aja langsung ya. Silakan. Ya, oke. Yang pertama, kami tim kuasa hukumnya Mas Roy itu juga membaca KUHP dengan sangat cermat. Yang tadi disampaikan oleh abangku Bang Firmanto, bahwa ketika nanti perlawanan dikabulkan,
oleh pengadilan tinggi, kemudian hakim memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan kemudian tetap ada perlawanan, maka berdasarkan KUHP yang baru, perlawanan itu akan dipertimbangkan dengan pokok perkara. Kami tahu itu, Bang. Ya, kami tahu. Saya paham betul ciri khas KUHP yang baru ini. Tetapi perintah hakim kan jelas bahwa jaksa harus melakukan dulu perlawanan terhadap putusannya. Karena gini, ini putusan pengadilan, harus dilawan dulu dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi. Jadi jaksa itu tidak bisa ujuk-ujuk menggunakan pasal 75 ayat 4. Sementara yang diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya itu sama sekali tidak memerintahkan jaksa untuk melakukan perbaikan. Tempuh dulu perlawanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, baru kemudian ketika perlawanan daripada jaksa penuntut umum diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka kemudian disitulah jaksa baru memperbaiki surat dakwaan. Jadi stagingnya jangan dipotong gitu loh. Ya, ini hukum acara soalnya. Dan kita terikat pada putusan pengadilan. Sepanjang hakim tidak memerintahkan itu, maka siapapun pihaknya, baik terdakwa, baik juga jaksa penuntut umum, tidak boleh mengambil sesuatu langkah hukum yang tidak diperintahkan oleh hakim. Apalagi hakim jelas-jelas setelah membacakan amar putusan itu meminta kepada jaksa penuntut umum untuk mengaktifkan ketentuan pasal 206 ayat 4. Itu putusan hakim. Jangan kita anggap bahwa itu tidak berlaku dan tiba-tiba jaksa langsung mau melakukan perbaikan. Ada staging, ada step yang diatur dalam KUHP dan itu sudah dimention oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya atau ratio desidendi dan ada dalam amar putusannya. Dan ketika amar putusan itu sudah dibacakan tadi, hakim meminta kepada jaksa untuk menempuh perlawanan. Saya kira itu tepat. Itu tepat karena terhadap putusan pengadilan hanya bisa dilakukan upaya hukum. Baik, terakhir Bang Sanghaji, berarti mungkin dari Prof. Firman ingin menanggapi sedikit? Iya, kalau saya melihat ini tidak seperti itu, karena memang pasal 75, Sedikit Prof, intinya saja. Ya, bahwa sebenarnya jika surat dakwaan itu batal demi hukum, sebagaimana pasal 75 ayat 4 dikatakan, ya, memberikan kesempatan satu kali kepada jaksa. Jadi itu udah jelas dalam pasal 75 ayat 4 memberikan ketika itu batal demi hukum maka memberikan kesempatan kepada jaksa untuk melakukan perbaikan. Prof. Firmanto, mohon maaf, baca pasal jangan sepotong-potong kemudian mengambil yang menguntungkan tetapi tidak dikaitkan dengan putusan hakim. Karena saya membaca putusan hakim, makanya kan ada pilihan. Jika saya kira tidak ada pilihan. Hakim tadi tidak memerintahkan kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan. Hakim kan hanya disampaikan memerintahkan pasal kepada jaksa 206 kalau dia kita keberatan melakukan perlawanan, maka kita menempuh perlawanan. Tapi kalau tidak melakukan perlawanan, kita masuk ke perlawanan perbaikan. Itu adalah haknya jaksa, itu ranahnya jaksa. Iya, makanya saya tadi sampaikan kepada pemirsa, kita hargai putusan pengadilan tadi. Dan hal ini sekarang ini yang memegang kendali ini adalah jaksa. Nah, kalau kami diminta mengomentari putusan tadi, maka kami melihatnya jaksa akan memperbaiki. Kan seperti itu. Jadi kami tidak dalam rangka untuk yang lain, tidak. Tapi ingin saya sampaikan kalau saya mencermati, karena tadi saya hadir di situ juga dan saya dengar gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau jaksa nanti merasa bahwa dia sudah benar dan mereka akan melakukan upaya hukum, ya silahkan. Oleh karena itu, saya serahkan kepada jaksa penuntut umum apakah memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4 atau seperti Bang Sanghaji tadi mau menempuh, enggak, saya rasa saya sudah benar, saya mau lawan. Silahkan. Kita tidak dalam posisi. Intinya jaksa tetap bisa begitu ya memperbaiki dakwaannya ya. Baik. Terakhir ke Bang Sanghaji, Bang, ini kan dari satu sisi eksepsi dikabulkan ini adalah positif begitu ya, tapi satu sisi lagi Dr. Tifa kehilangan panggung hukum, artinya kehilangan momentum untuk menguji keaslian ijazah tersebut secara terbuka di ruang pengadilan begitu ya. Apalagi dari tim Anda juga selalu ingin menghadirkan Jokowi dan berharap begitu ya Jokowi hadir di persidangan. Kalau menurut Anda seperti apa hal ini terjadi, Bang? Saya kira kami tetap komitmen untuk membuktikan pokok perkara ya. Tetapi ingat, ini kan tahapan penegakan hukum. Ada stagingnya gitu ya. Ada step yang harus dilalui gitu. Tahapannya adalah setelah pembacaan dakwaan, kemudian diikutkan dengan pembacaan nota perlawanan atau penyampaian nota perlawanan. Itu step hukum yang tidak bisa dipotong gitu loh. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tadi, nota perlawanan diterima sehingga dampaknya surat dakwaan gugur. Ya, saya kira
kemudian ini mengikat setelah perlawanan jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berarti pokok perkara kan tidak bisa lagi dilanjutkan. Apakah status ijazah ini asli atau palsu? Ya, artinya Pak Jokowi kehilangan juga hak hukum dan kesempatan hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya atau tidak mampu untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ijazahnya asli karena forum itu tidak ada lagi. Ini saya harus clearkan kalau ini. Oke, silakan Prof. Ya, ini kan adalah ya yang di sidang ini kan Bu Tiva sama Pak Roy. Jadi nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi seperti itu ya. Bicara masalah ijazahnya, sebagaimana otoritas dari UGM sudah menyampaikan. Tadi malam juga kita satu forum nih sama Bang Sang Haji. Sudah kita dengar juga apa yang disampaikan oleh UGM. Sudah disampaikan juga oleh KPU terkait verifikasi Pak Jokowi. Sudah disampaikan juga oleh Puslapor dan oleh teman-temannya. Jadi saya pikir Pak Jokowi tidak kehilangan apapun. Tetapi tentu kami ingin membuat ini lebih clear, memberikan kepastian hukum kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi diduga difitnah. Dan dicemarkan nama baiknya dengan mekanisme rekayasa IT, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana apa pasal-pasal yang disampaikan seperti itu. Dan itu sudah dianggap lengkap dan tadi tidak ada kehilangan yang disampaikan sama Bang Gofur, tidak ada kehilangan itu. Yang pasti diperbaiki dan setelah diperbaiki sebagaimana pasal yang tadi saya sampaikan, tentu akan dilimpahkan kalaupun dari pihak terdakwa kembali melakukan perlawanan, maka akan diperiksa dan dilanjutkan. Jadi tidak akan ada hal seperti yang disampaikan sama Pak Gofur, tetapi kalau beliau ingin menyampaikan itu, ya saya persilahkan. Pandangan kami tidak seperti itu, karena apa yang disampaikan oleh putusan tadi tidak menghentikan proses ini. Ya, karena tadi Pak Gofur mengatakan baca dengan baik, tidak ada dikatakan dihentikan, tidak ada. Tetapi diberikan opsi kalau mau melakukan perlawanan, gunakan. Tapi apakah jaksa melakukan perlawanan, apakah langsung menggunakan pasal 75 untuk merevisi? Ya tentu saya kembalikan kepada jaksa. Kalau ditanya ke kami, ya kami akan melihatnya adalah ini lebih baik. Kenapa? Karena hakim sudah memeriksa. Sehingga ketika ini diperbaiki dan diterima oleh hakim, gitu ya, dilawan lagi dan ternyata ditolak sama hakim misalnya, seperti itu, maka ini sudah jelas dan dapat disidangkan dengan mudah. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Prof. Bang Sang Haji, mohon maaf kita sepertinya kehabisan waktu. Nanti malam kita akan bertemu di interupsi, Bang Sang Haji. Terima kasih Bapak atas waktunya di program Anda sudah selamat berjumpa kembali. Selamat sore. Oke, selamat sore. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Fauzia Tia Suma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Fauzia Tia Suma atau Dr. Tiva riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tiva yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tia Suma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tiva ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan.
Tim Liputan iNews melaporkan.